Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Dalam kajian tematik hari ini yaitu siapkan hati menyambut bulan suci Ramadan. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan kepada Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, sore ini tidak seperti biasanya ya, kita melanjutkan kaji kita di materi yang berurutan di surah Al-Baqarah. Ini kita karena menjelang untuk menyambut bulan Ramadan, maka kita membahas tema khusus atau materi tematik, yaitu bagaimana menyucikan hati untuk menyambut bulan suci. Jadi kehadiran bulan suci Ramadan tentu harus kita sikapi dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik, dengan hati yang gembira. Jangan sampai justru sebaliknya. Ini Ramadan sudah dekat malah bikin status, ya udah puasa. Status kok gitu. Saya kira itu bukan sikap yang bijaksana ya. Nah, hati yang seperti apa yang seharusnya dimiliki seorang mukmin dalam menyambut bulan Ramadan? Tentu yang paling penting adalah hati yang ikhlas. Ya, hati yang ikhlas, hati yang rela dengan aturan Allah, rela dengan perintah dan syariat Allah. Maka kalau orang itu hatinya ikhlas rela, maka itu berarti menjadi penanda ibadahnya akan mudah dikerjakan dan indikator diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah memang puncak dari kita diperintahkan memeluk atau beragama. Kita lihat misalnya di surah nomor 98, surah Al-Bayyinah pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ya, padahal mereka tidak diperintahkan, melainkan untuk melaksanakan agama yang lurus, ya, untuk perintahkan akan kemudian seseorang itu memiliki ketulusan hati dalam menjalankan perintah agama. Sehingga tidak ada rasa berat dalam hatinya. Bahwa kadang rasa berat karena puasa, ya wajar, namanya puasa lapar itu biasa, puasa haus ya memang ya. Jadi kalau orang puasa kok nggak lapar itu ya malah aneh. Tapi hati kita merasa itu bukan sebagai beban. Kenapa? Kita ikhlas, kita rela. Nah, gimana cara membangun supaya itu? Nah, Al-Quran menjawab, agar kita bisa mencapai seperti itu, niati semua ibadah, aktivitas hidup kita, itu semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Nah, mari kita lihat surah nomor 6, Al-An'am, ayat yang ke-162. Surah 6, surah Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad,
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan seluruh alam. Itu poin utama kita ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Untuk Allah ini bukan dalam aspek fungsinya, bukan dalam aspek manfaatnya, tapi apa? Niatnya. Bahwa semuanya kita berharap untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal-hal lain itu. Meskipun terkadang tidak bisa sepenuhnya langsung hanya untuk Allah, enggak. Kadang ya karena faktor lain. Tapi faktor lain itu sepanjang tidak mencederai keikhlasan kita, kemurnian niat kita, maka insya Allah itu juga tetap akan menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara indikator orang yang beramal ikhlas itu seperti apa? Nah, kita lihat ya, surahnya nomor 57 ayat yang ke-23. Surah 57 ayat 23 ini indikator orang yang ikhlas dalam beramal. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini kata kuncinya, Bu. Tidak sedih kalau nggak dipuji. Kita berbuat baik kok nggak ada yang ngasih likes, nggak ada yang ngasih jempol. Pada susah-susah postingnya gitu. Udah bikin caption yang ngarang-ngarang gitu. Kok nggak ada yang ngasih like, kok kecewa, itu berarti nggak ikhlas tuh. Makanya meskipun nggak ada yang ngasih likes, nggak ada yang mengasih apa namanya komen, nggak masalah. Karena niat kita bukan mendapatkan itu. Niat kita dalam konteks beramal itu semata mengharap ridha Allah. Juga tidak usah menepuk dada terus merasa sombong kalau ada orang yang suka dengan apa yang kita kerjakan. Yang ada kalau banyak yang mendukung, ya kita bersyukur. Kok kemudian kita melakukan kebaikan banyak yang apresiasi, banyak dukung, syukur bukan untuk dibanggakan. Toh itu semua juga adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sehingga hati kita ketika mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala bersih, tidak ada hal-hal lain. Indikator lainnya orang itu rela dengan aturan Allah itu apa? Nah, di antaranya apa? Di samping tidak berat untuk mengerjakannya, semampu kita itu kita kerjakan dengan istiqomah. Ya, istiqomah. Ciri orang yang kemudian istiqomah itu diantaranya apa? Nah, yang utama tadi itu karena niat kita karena Allah ya, kita kerjakan istiqomah. Di antara cirinya adalah tidak mudah menyerah dan kalau kita sekali dua kali ketinggalan itu merasa kecewa. Loh, kenapa ya Allah kok saya? Maka istighfar kemudian. Sehingga balasan orang yang istiqomah itu ya luar biasa. Kita lihat contohnya misalnya di surah nomor 46, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Lanjut di akhirat dapat apa itu, Mbak? Mereka itulah Ayat 14 ya. berapa, Pak? 14 kan Oh, lanjutan. 14-nya. Oh ya, baik. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Iya, mereka itu menjadi penghuni surga. Di dunia mereka bahagia. Nah, orang istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Kita melakukan segala sesuatu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka kata kunci ibadah puasa ya begitu apa itu. Jadi ibadah puasa itu kata kuncinya mengharap ridha Allah. Bukan tidak makan, tidak minum saja. Karena kalau orang tidak makan, tidak minum dari fajar subuh sampai maghrib, tujuannya supaya badannya langsing, bukan ridha Allah. Itu namanya diet, ya, dan
Itu diet namanya. Tapi kalau tujuannya mengharap ridho Allah, baru namanya as-saum atau as-siyam, itu apa? Puasa. Itu ya. Sehingga ini menjadi penting untuk kita meluruskan niat. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amal perbuatannya. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu, seorang mukmin ya khususnya, sudah berniat sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, meskipun pada kenyataannya mungkin nanti ada yang tidak bisa sepenuhnya ya untuk menjalankan ibadah Ramadan, itu yang bersangkutan sudah akan mendapat pahala ibadah Ramadan. Nah, itu kehebatannya itu. Hebatnya itu begitu. Yaitu apa? Orang yang kemudian berusaha sungguh-sungguh untuk mengikhlaskan niatnya. Semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak berat untuk mengerjakannya. Nah, dalam konteks ini juga lah kenapa ibadah puasa itu oleh Al-Quran punya tujuan. Kalau caranya kita niati semata mengharap ridha Allah, maka tujuannya tercapai. Tujuannya apa toh? Kita lihat surah nomor 2 ayat 183. Surah nomor 2 ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah 2 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya bukan sekedar supaya kita badannya tambah sehat. Kalau bagi yang saudara kita punya penyakit gula, terus supaya stabil gulanya, itu namanya hikmah ya. Setiap ibadah pasti punya hikmah. Maka kalau kemudian ada yang sering posting di media sosial tentang apa namanya rahasia kesehatan di balik ibadah puasa, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi itu hikmahnya, rahasianya. Tapi tujuannya bukan itu. Maka jangan sampai orang tujuannya untuk apa puasa? Biar sehat. Enggak, biar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk apa orang sholat? Biar sehat? Enggak, biar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kemudian kita dianugerahi sehat karena kita rajin sholat, itu namanya bonus. Ya, itu namanya hikmah dari kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya ibadah puasa saja yang Allah kemudian menyebut itu tujuannya agar kamu bertakwa? Al-Quran mengatakan enggak. Semua bentuk ketaatan, kepatuhan kita memang punya misi utama agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat ayatnya ya. Surahnya nomor 2 Al-Baqarah ayat 21. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, wahai manusia, sembah Tuhan. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Nah, ini menarik. Di Al-Quran itu selalu dikaitkan ya bentuk ibadah ketaatan kita, kepatuhan kita selama Ramadan, misalnya kita puasa, kita tadarus, kita tarawih, kita sedekah, itu untuk mendapatkan derajat level yang lebih tinggi. Tapi dengan syarat apa? Itu semata karena Allah. Nah, kenapa kok Allah? Ya karena Allah Tuhan kita. Maka Allah, karena aku ini Tuhan, sembahlah aku. Itu alasan pertama ya. Kita lihat ayatnya. Surah nomor 20, ayatnya yang ke-14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis salata li dzikri. Surahnya 20, yaitu surah Toha, ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, sungguh aku ini Allah. Kata Allah itu, sungguh aku ini adalah Allah. Maka tidak ada Tuhan kecualiku, maka sembahlah aku. Ya, sembahlah aku.
Itu alasan pertama. Tuhan itu Allah itu Tuhan kita. Alasan kedua, kenapa kita taat, patuh, tunduk, membersihkan diri, ketaatan hanya kepada Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kita. Nah, karena sebagai Khalik atau pencipta, maka wajar dong kalau kita sembah, kita ibadahi, kita patuhi. Ini yang Allah sebutkan di surah nomor 19 ayat yang ke-65. Surah 19 ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Sembahlah Dia. Dialah Tuhan yang pengurus, bukan hanya mencipta, tapi ya terus mengurus. Nah, jangan lupa ya, kalau manusia itu bisa menjaga sesuatu belum tentu ngurus. Nah, tapi kalau Allah itu penciptanya sekaligus pengurus, perawatnya, pembimbingnya, maka disebut Allah itu bukan hanya ilah tapi Rob. Nah, karena Allah yang mencipta, yang mengurus kehidupan ini, maka sembahlah Dia. Nah, wajar itu Bapak Ibu. Sehingga cara Allah untuk menyadarkan manusia, kalau ada orang yang menyembah selain Allah, alias perbuatan syirik, Allah itu cara mengingatkannya itu dengan cara yang dikaitkan dengan penciptaan. Apa itu? Ini loh alam semesta, bahkan diri kamu itu ciptaan Allah. Loh, kamu menyembah selain Allah itu di mana ciptaan Tuhanmu itu? Mana ciptaan Tuhanmu itu? Mbok ya dikasih tahu kita ini. Gitu ya. Ini yang disebut di surah nomor 31, surah Luqman ayat 11. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balil zalimuna fi dhalalim mubin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Inilah ciptaan Allah. Mana ciptaan Tuhanmu yang selain Allah itu? Tunjukkan. Apakah benar dia itu punya karya ciptaan sehingga kok kamu nyembah? Sehingga kalau punya betul dia layak jadi Tuhan. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin ada selain Allah yang bisa seperti Allah. Allah itu menggunakan ungkapan gini Bapak Ibu. Kalau ada Tuhan selain Allah, di dunia ini kok ada Tuhan lebih dari satu selain Allah ada. Yang memang posisinya betul sebagai Tuhan yang sama-sama maha kuasa, sama-sama pemberi rezeki, sama-sama pemberi nikmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sama gitu ya. Ya udah binasa pasti. Itu firman Allah di surah 21 ayat 22 itu. Allah berfirman-Nya begitu unik itu. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arusy amma yasifun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arasy dari apa yang mereka sifatkan. Iya, seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, ya, seandainya ada itu, maka kemudian binasalah langit dan bumi. Berarti apa? Ya enggak ada. Ya enggak ada yang begitu ya. Artinya apa? Secara dalil akal sehat, harusnya Tuhan ya hanya satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, repot. Kata Allah apa? Binasa pasti. Sama-sama Tuhan kok. Apalagi kalau nanti dihubungkan dengan tahun 2024 di Indonesia. Wah, Tuhan A dukung partai A. Tuhan B dukung partai B. Wah, kacau. Maka akal sehat kita mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah itu yang ahad, yang maha esa. Oke ya. Nah, ini kita kembali ke puasa tadi. Maka Ramadan dan ibadah puasa khususnya yang merupakan ibadah inti dari bulan Ramadan agar lebih bermakna, disambut dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena kalau manusia itu, nah ini salah satu fungsi Ramadan ya. Ramadan itu kan menurut sebagian ulama itu berasal dari kata Romaud,
yang artinya membakar. Maka bulan Ramadan berarti bulan yang Allah beri kesempatan manusia itu yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dihapus, dibakar dosa-dosanya. Sehingga di akhir Ramadan Idul Fitri. Logis itu. Nah, maka itu jangan sampai dia-siakan. Ini niat dulu kita. Niat dulu, termasuk niat untuk ikut tadarus Al-Qalam. Daftar dulu. Urusan nanti sering ikut atau enggak urusan lain. Pokoknya daftar sih gitu. Karena kalau sudah daftar itu berarti sudah masuk manifest sebagai orang yang mengamalkan ibadah di bulan Ramadan. Saya yakin kalau sudah daftar paling tidak mungkin hadir lah sekali dua kali. Kalau enggak beberapa kali itu pasti ada uzur gitu. Uzur itu alasan yang dibenarkan ya. Ya, kok saya kira nggak akan ada sudah daftar kok terus kemudian pura-pura lupa misalnya gitu, atau kemudian misalnya kenapa nggak ikut ngaji kan udah daftar, drakornya belum tamat, nggak mungkin kira-kira gitu ya, pasti karena ya ada uzur, ada halangan kira-kira begitu. Nah itu kalau sudah kita niati kita daftar, wah misalnya ini karena Ramadan, wah kita siap, wah nyuci mukna, nah, kalau terbatas muknanya. Kalau yang punya duit ya beli mukna yang baru, gitu ya. Terus apalagi kan siap, tidak terus misalnya ya tadi kita daftar ikut tadarus. Nah, terus apalagi misalnya nyiapkan hati supaya gembira. Nah, itu bukan hanya ngumpulin sirup. Nah, ini Ramadan yang dibeli banyak sirup, minyak. Ya enggak salah sih, tapi jangan hanya itu, tapi ibadah. Kenapa? Iman manusia itu loh tambah, kurang, naik, turun. Kita lihat surahnya ya, surah 8 ayatnya yang ke-2 dan 3. Surahnya 8 namanya surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya. Yaitu, lanjut Terus ya Pak, lanjut. yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Hatinya Bapak Ibu, bukan badannya. Kalau bergetar badannya namanya demam. Ya, ini bergetar hatinya. Misalnya kita kalau mendengarkan penjelasan tentang keagungan Allah, kemahakuasaan Allah gitu ya, getar hatinya. Yang kedua Pak, nah ini yang kita kaitkan ini. Kalau dibacakan ayat bertambah imannya. Nah, maka salah satu cara yang Allah kasih tahu, tunjuk ini agar iman kita bertambah. Caranya gimana? Baca ayat. Maka insya Allah kalau Ramadan kita ikut tadarus, itu berarti ngecas, nambah iman. Nambahnya berapa? Ya tahu yang Allah yang mau tahu. Kita nggak usah terlalu pede juga. Alhamdulillah bertambah imannya. Nggak usah begitu. Karena yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting ikhtiar dulu. Nah, karena iman itu naik dan turun, gitu kan. Nah, supaya terus stabil paling tidak kalau turun ya nggak terlalu jauh, apalagi sampai nyungsep, maaf ya, minus gitu ya. Tapi kalau bertambah juga jangan merasa langsung loncat, masalah juga. Berlebihan. Ada orang yang merasa imannya semakin bertambah setelah ikut misalnya kelompok tertentu. Wah, terus akhirnya apa judulnya? Merasa orang paling beriman, yang lain tuh nggak seperti dia, nggak beriman. Salah juga. Itu namanya sikap berlebihan. Itu ya. Orang mukmin itu sebut nama Allah getar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Lah kalau kita mendengarkan, membaca ayat Allah di luar Ramadan saja itu hebat. Banyak keistimewaannya. Apalagi di bulan Ramadan. Tapi contoh ya, surahnya nomor 6, Al-An'am, ayat 155. Surah 6 ayat 155 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah.
Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Ini Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Ikutilah, ya, ikutilah dan bertakwalah agar kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bagian pertama tentang bagaimana kita harus merasa hadir untuk menyambut Ramadan dengan sukacita, gembira, bahagia dengan niat yang ikhlas, gitu ya. Nah, berikutnya indikator orang itu hatinya bersih menyambut Ramadannya dengan sungguh-sungguh di antaranya apa? Nah, ini penting. Memahami dengan sungguh-sungguh makna-makna di setiap ibadah yang Allah perintahkan agar lebih menghujam menambah iman kita. Apa itu makna-maknanya? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa perintah Allah berkaitan dengan Ramadan puasa, perintah sunnah untuk sholat malam, perintah untuk baca Al-Quran, sedekah, harus kita niati itu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Itu adalah kebutuhan kita. Kita lihat ayatnya, surah nomor 35, ayatnya yang ke-15. Namanya surah Fatir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Iya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Kamulah yang memerlukan Allah. Sedangkan Allah itu tidak butuh apapun dari manusia. Termasuk tidak butuh iman kita, tidak butuh ibadah kita. Tapi manusia sebutuh Allah. Jasmani kita butuh sesuatu yang berkaitan dengan jasmani. Contoh, jasmani itu kebutuhannya apa? Makan, minum, istirahat. Nah, jasmani kita nggak boleh langsung kemudian digeber kayak motor dipakai terus, ya harus ada istirahatnya. Wong motor aja yang mesin kayak gitu ya harus ada istirahat juga kan. Kalau dipakai 24 jam ujungnya rusak juga. Tapi badan kita ada supaya awet, jangan zalim terus diri. Maka itu jasmani. Demikian juga rohani. Nah, rohani kita butuhnya apa? Butuhnya adalah ingat Allah. Butuhnya adalah ibadah kepada Allah. Butuhnya adalah kita menaati perintah Allah dengan niat yang ikhlas. Itu namanya kebutuhan rohani. Nah, untuk lakukan itu apa? Supaya kemudian kita bertambah imannya. Maka Allah menyatakan di firman-Nya yang ayat yang lain ya, kalau ada orang yang tidak mau beriman, tidak mau bersyukur, enggan untuk syukur, ingkar malah, enggak satu dua orang. Misalnya seluruh planet penduduk bumi ini, enggak ada yang mau beriman. Allah nyatakan apa? Aku tetap maha kaya. Nah, aku tetap jadi Allah. Enggak akan bergeser sedikit pun. Kita lihat surah nomor 14 ya, namanya surah Ibrahim. Ayat yang ke-8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Iya, jika kamu wahai manusia semuanya ingkar kepada Allah, enggak ada yang mau taat, enggak ada yang patuh. Seluruh penduduk bumi ini, Allah maha kaya, maha terpuji, tidak membutuhkan apapun dari manusia. Nah itu. Tapi sebaliknya, agar kita meyakini atas apa yang perintah Allah itu untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah ya. Maka setiap apa yang kita kerjakan harus kita yakini hakikatnya untuk kebaikan kita. Amal soleh yang kita lakukan bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan dalam arti manfaatnya, tapi untuk kita. Maka di Al-Quran ada sebuah hukum yang ini universal saya kira. Apa itu? Yang beramal soleh, berbuat baik, berarti dia beramal soleh untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Bagian pahalanya, ganjarannya, balasan baiknya untuk diri sendiri. Sebaliknya, yang berbuat jahat, akibat kejahatan juga hanya menimpa diri sendiri.
Ini prinsip ya yang diulang-ulang di Al-Quran. Kita ambil contohnya saja di surah nomor 41, namanya surah Fussilat ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Nah, itu Mbak. Yang berbuat baik berarti dia berbaik dari untuk diri sendiri. Sebaliknya yang berbuat jahat, akibat kejahatan juga hanya menimpa diri sendiri. Nah, bentuk kebaikan ibadah yang kita lakukan Ramadan itu misalnya puasa, ya puasa kita manfaatnya untuk diri kita. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka nomor satu, ini yang penting dari Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan serangkaian ibadah itu hakikatnya itu untuk manfaat diri sendiri, bukan untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ini penting juga ini. Kita meyakini bahwa serangkaian syariat yang Allah turunkan, semoga perintah ibadah itu adalah untuk apa? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur. Kok masih diberi kemampuan ibadah? Kita bersyukur atas semua anugerah. Bagaimana memaknai ungkapan ini? Kenapa harus kita niati sebagai syukur ibadah-ibadah itu, termasuk ibadah puasa itu? Jawabannya kita temukan di surah nomor 14 ya, surah 14 ayat 34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Iya, jika kamu bermaksud atau mau menghitung nikmat Allah, nggak bisa. Nah, ini penting ya, Bu. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup kamu melakukannya. Ini berarti apa, Bapak Ibu? Kalau orang itu ingin bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Ingat ya, yang disebut syukur yang benar itu harus mengerti nikmat apa saja yang kita syukuri. Karena definisi syukur itu kan dalam perbuatan itu adalah menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itu pengertian syukur tuh. Nah, sedangkan untuk kemudian mengetahui apa ya nikmat Allah yang masih kita terima, untuk kemudian kita gunakan sesuai dengan maksud Allah, nggak bisa kita hitung. Sehingga perlu dicarikan ikhtiar amal lain yang bisa menutup kekurangan bentuk syukur kita. Apa itu amal itu? Ibadah. Maka niat ibadah kita itu juga sebagai bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau pandai bersyukur, apa tuh manfaatnya? Oh, buahnya. Yang pasti nomor satu, pasti ditambah oleh Allah nikmatnya. Rupanya nikmat dalam kebaikan, terutama itu. Bukan hanya nikmat materi, nikmat materi itu kan gampang habis dan bikin orang stres malah. Nikmat kebaikan, nikmat sikap iman, itu yang luar biasa. Kita lihat surah nomor 14, surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jika kamu bersyukur, wahai manusia, pasti ku tambah. Terjemahan yang pas itu sebetulnya ada dua kalimat penegas. Sungguh pasti ku tambah. Gitu. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku tambah. Enggak gitu ya. Kenapa? Ya karena itulah kemurahan Allah. Kalau orang bersyukur itu berterima kasih kepada Allah, misalnya Allah nggak nambah anugerahnya, ya udah salah. Allah sudah ngasih itu udah lumayan, udah bagus ya. Manusia itu kadang nggak adil ya, sama Allah itu nggak pada tempatnya.
Buktinya apa? Gini contoh Bapak Ibu. Misalnya ada seorang, si Fulan lah namanya katakanlah itu ya. Terus kemudian si Fulan ini ketika datang merantau di Jakarta karena dari kampung jauh itu, terus kemudian dikasih rumah tempat tinggal ya. Untuk kamu sebelum mendapatkan pekerjaan di Jakarta kasih rumah. Selama berapa mungkin lama, setengah tahun atau 2 bulan 3 bulan udah dikasih fasilitas semuanya. Itu orang biasanya akan mengingat betul, oh itu orang baik banget tuh, Masya Allah, saya berterima kasih banget kalau dibantu dia, gitu kan. Manusia itu kecenderungannya ya siapa saja itu akan, penjahat sekalipun itu akan tetap mengingat-ingat kebaikan. Ya, itulah kenapa ya ke dalam apa itu, dalam film-film gangster itu kan anggota gangster itu kan ikatannya kuat juga. Karena saling mereka itu saling menguat. Nah, itu ada kaidah dalam bahasa Arabnya apa? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Kalau orang berbuat kepada orang lain itu pada akhirnya ya orang tersebut pasti akan punya rasa apa, semacam hormat, sungkan begitu. Nah, sama orang itu kalau kemudian diberi sesuatu pasti umumnya akan mengingat-ingat. Lah, tidak adilnya manusia kepada Allah gini ya Pak Ibu. Allah itu sudah memberi banyak sekali atas manusia. Ya, banyak sekali atas manusia itu. Nikmat fasilitasnya, kesempatan hidup, rezeki. Tapi terkadang untuk bersyukur sama Allah dengan taat itu berat. Karena apa? Karena sudah terlalu biasanya itu loh, dikiranya itu bukan bentuk nikmat. Saya ulangi ya, karena terlalu biasanya kita rasakan, kita lihat orang lain juga dapat, dikiranya itu bukan nikmat Tuhan. Padahal kalau kita hitung aja satu-satu aja yang paling kelihatan, misalnya kita bisa dengar syukur Pak Ibu, alhamdulillah. Akhirnya bisa mendengarkan tausiah, bisa mendengarkan ayat Al-Quran, bisa mendengarkan musik-musik yang melembutkan hati. Coba kalau misalnya saudara kita yang kebetulan tunarungu, loh, di Indonesia ini ada kurang 3 juta yang tunarungu itu. Mereka nggak bisa ngaji. Meskipun sekarang ditemukan ya Bapak Ibu ya, ada Iqra bahasa isyarat itu ada. Iqra bahasa isyarat, jadi belajar ngaji mereka ya pakai isyarat. Alif, Ba, Ta, alhamdulillah pakai isyarat. Ada baru dirintis Indonesia baru belakangan. Yang menemukan dulu malah orang Pakistan ya. Ini baru belakangan Indonesia ini. Apa baru satu disebut loh nikmat pendengaran. Itu sudah merasa, oh iya ya Allah, kita bisa punya melihat, lidah kita bisa mengecap, makan makan sehat, gigi yang masih utuh, meskipun kadang sudah mulai agak jarang goyang, itu tetap disyukuri dan seterusnya ya. Maka kita harus meyakini ibadah kita itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pandai bersyukur enggak hanya akan ditambah, tapi juga apa? Akan dijauhkan dari azab Tuhan. Allah enggak punya alasan untuk mengazab orang yang bersyukur. Nah, gitu firman Allah. Apa manfaatnya buat Allah mengazab orang kalau sudah bersyukur? Nah, surahnya nomor 4 An-Nisa ayat 147. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ya, Allah tidak akan menyiksa kalian wahai manusia sepanjang kamu itu masih mau bersyukur dan beriman. Nah, perhatikan kata bersyukur dan beriman. Kenapa? Allah itu Maha mensyukuri. Kalau Allah syakir, Maha mensyukuri itu salah satu maknanya Bapak Ibu, Allah itu sangat menerima ibadah kita meskipun nggak sempurna. Saya ulangi ya, Allah itu syakir, itu Allah Maha menerima ibadah kita meskipun jauh dari sempurna. Karena memang jangan pernah nuntut sempurna di dunia ini, ya nggak ada. Pasti setiap orang itu ada celahnya, ada kurangnya, ada kelebihannya. Ya biasa dunia. Ya, misalnya gini contohnya, kalau orang itu katakanlah berbuat baik, istiqomah, bukan berarti hidupnya pasti senang dalam arti misalnya semua hal akan berjalan kayak ini, enggak. Orang yang baik kadang malah dapat ujian ya berat-berat, ada yang sakit, ya toh, ada yang mohon maaf kemudian usianya tidak terlalu panjang, gitu. Maka ada yang guyonan tapi ya ini mengatakan itu, jadi jangan terlalu baik deh, kalau terlalu baik itu cepat mati, malah gitu, ya, nggak boleh juga begitu.
Kenapa? Mati hidup urusannya Allah, tugas kita beramal. Maka bagi yang bersyukur, itu Allah maha mensyukuri atas segala bentuk ibadah kita. Yang pasti, orang kalau bersyukur akan diberi anugerah apa? Hidupnya bahagia. Ya, syukur sama dengan bahagia. Kalau orang tidak bahagia, berarti kurang syukurnya. Itu aja itu. Namanya silogismenya ya. Maka setan itu mendeklarasikan diri kalau dia menggoda manusia, tujuan target utamanya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Kita lihat surah nomor 7, Al-A'raf ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini rekaman ayat yang merekam ucapan setan. Setan itu kerja keras menggoda manusia depan, belakang, kanan, kiri. Tujuannya apa? Agar tidak bersyukur. Nah, pertanyaan kita, kenapa target setan manusia kok supaya nggak bersyukur? Jawabannya, kalau orang pandai bersyukur, hidupnya bahagia. Orang bahagia, susah digoda setan. Jadi kalau kita sering merasa galau, itu salah satu kemungkinannya kurang syukur. Nah, gitu. Karena syukur itu ibarat bikin lingkaran, Bapak Ibu. Lingkaran itu kecil, 360 derajat. Kita bikin lingkaran agak gede, 360 derajat. Kita bikin lingkaran yang gede, 360 derajat. Artinya apa? Seberapapun anugerah Allah dari kehidupan ini, materi, rezeki, kita syukuri, mau sedikit, kita syukur, bahagia. Diberi banyak, kita syukur, bahagia. Kualitas bahagianya kalau kita bersyukur sami mawon. Apakah punya Robicon atau enggak punya Robicon? Kalau syukur, bahagia. Punya moge, enggak punya moge, bersyukur, bahagia. Itu ya kan kuncinya syukur. Maka jangan sampai kemudian untuk bahagia aja kita harus bersyarat. Nanti kalau saya punya Ferrari syukur, misalnya bahagia enggak. Syukur dulu. Nanti punya apa saja kalau kita syukur itu akan bahagia. Punya istri yang kadang banyak cerewetnya, disyukuri. Alhamdulillah, bahagia juga. Punya suami yang kadang sering ngegas, disyukuri. Ya bahagia juga. Itu. Karena apa? Itu adalah ladang amal untuk mendidik kita supaya sabar. Kalau sabar, wah itu Masya Allah pahalanya itu. Kita lihat ya, surah 39 ayat 10. Ini untuk menguatkan kesabaran. Allah berfirman apa? Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak mohon maaf, saya off cam karena ini wifi-nya lagi agak drop sedikit Pak. Oh, siap. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, itu apa Ibu? Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, hanya disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu siapa? Hanya orang-orang yang bersabar. Jadi kalau Bapak Ibu terus berikhtiar jadi orang sabar, pahalanya tanpa batas. Kalau sholat, kalau puasa, kalau umroh, kan pahalanya disebut oleh Allah. Tapi untuk sabar ini saking hebatnya itu tidak dibatasi pahalanya. Maka penting ya kita untuk selalu menguatkan kesabaran. Tapi ada yang salah paham, jangan minta sabar loh. Nanti kamu kalau minta sabar diuji terus loh. Oh, gitu. Ada logikanya itu begitu. Logika yang ngawur itu. Nanti kalau kamu minta sabar, terus Allah kasih sabar, berarti kamu mau diuji terus. Terus jawaban kita apa? Ya kamu nggak sabar tuh nggak sabar. Namanya dunia ini ujian.
Sepanjang kita masih hidup di dunia, ya selama itu pula kita mendapatkan ujian. Maka perintah sabar, perintah ibadah itu sampai meninggal. Ya, sampai selama hayat di kandung badan, sebelum kita dipanggil, itu tetap ada kewajiban sabar, kewajiban untuk ibadah. Kita lihat ya surahnya nomor 15 ayat 99. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Iya, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan atau ajal datang. Ya, artinya apa? Sampai peristiwa kematian itu. Nah, itulah beberapa catatan kita tentang apa? Tentang menyambut Ramadan dengan hati yang suci, hati yang bersih. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita, menjadikan ibadah Ramadan kita semakin bermakna. Oke, mungkin begitu, Mbak Rima. Saatnya kita akan membuka sesi berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Rima. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan melalui chat, maka insya Allah akan kami bacakan. Pak Ali kan tadi katanya menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kan dengan membersihkan hati gitu ya. Apa sih indikator hati yang bersih itu Pak? Jangan-jangan kita merasa bersih, toto ternyata enggak juga gitu. Iya, oke, baik. Indikator orang yang hatinya bersih. Nah, hati bersih itu berarti hati yang selamat, Mbak. Dalam bahasa ayat lain itu disebut hati yang selamat, yang sehat ya. Bahasa lain dan bahasa Arabnya disebut dengan istilah apa? Qalbun salim. Itu. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 26. Surah nomor 26 namanya Asy-Syu'ara ayat yang ke-87, 88. Allah berfirman dari ini adalah rekaman dari Nabiullah Ibrahim dalam munajat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau doanya apa? Rabbi habli hukma walhiqni bis salihin waj'al lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Iya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Hati yang tentu saja masih normal, sesuai dengan kondisi aslinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu indikatornya? Itu pertanyaan. Indikatornya ya kalau hati bersih itu satu. Misalnya manusia itu kan sebetulnya cerminan dari sifat-sifat Allah yang di Asmaul Husna, pengasih, penyayang. Maka kalau orang itu misalnya ya gampang untuk tersentuh hatinya sehingga dia suka membantu orang, itu hatinya bersih. Orang itu kalau berbuat kesalahan langsung merasa sedih, ya takut. Ini jangan-jangan menjadikan kita nggak selamat dunia akhir. Itu hatinya bersih. Orang itu kalau kemudian berbuat kebaikan, dia merasa tenang. Itu hatinya bersih. Gitu ya. Jadi tidak jauh dari penyakit-penyakit hati yang paling biasa itu. Contoh penyakit hati yang paling gede kan sombong. Yang kedua apa? Toma. Yang ketiga apa? Dengki. Itu 3 penyakit hati yang paling bahaya. Bukan bahaya lagi, bahaya. Saking bahayanya itu loh. Nah, kalau kita selamat dari hal itu, maka insya Allah itu berarti indikator hati kita bersih. Dan kami yakin Bapak Ibu jamaah Al-Qulam ini hatinya bersih. Nah, buktinya apa? Buktinya ikut ngaji. Nah, itu menandakan senang kebaikan. Ya, berarti kita senang melaksanakan kebaikan. Kenapa? Karena memang tanda orang hatinya bersih itu suka dia melakukan kebaikan. Sebaliknya kalau berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zalim, dia merasa nggak suka, nggak mau lakukan.
Demikian juga misalnya kita bergaul. Bergaul itu bukan milih-milih ya, tapi bergaul itu kan tentu kita bergaul di komunitas yang membantu kita menjadi baik. Satu. Yang kedua, bergaul itu kita dengan orang yang menghargai kita. Di mana kita merasa dihargai, dihormati, ya proporsional, itu kita masih nyaman. Sebaliknya kalau kita di komunitas yang kita nggak dihargai, dikecilkan, disalah-salahkan, kita nggak nyaman. Meskipun itu teman kita sendiri. Contohnya kalau ada kawan kita yang mungkin terlalu agak fanatik dalam satu pemahaman gitu ya. Terus kalau berbeda itu langsung mandang kita itu kayaknya tuh gimana gitu. Gara-garanya apa? Mungkin kita masih suka musik, mungkin kita masih senang foto, mungkin kita masih berhubungan dengan perbankan konvensional. Itu sebagian orang mandang kita tuh kayaknya udah nggak bukan orang gitu. Nah, itu yang kayak gitu kan kita wajar dong menjauhinya. Karena manusia itu pasti secara naluri ingin berada di sebuah komunitas yang menghargai kita, menghormati kita, bukan yang menghinakan, apalagi sampai kemudian mohon maaf merendahkan. Nauzubillahi min dzalik. Oke, begitu Mbak. Ya. Baik Pak, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Pak Ali, kalau Ramadan tahun lalu kita bisa khatam tadarus Al-Quran. Lalu Ramadan tahun ini kita tadabbur Al-Quran tetapi tidak bisa khatam. Apakah ibadah kita berarti menurun? Oke, baik. Ibadah menurun itu kalau di selama Ramadan sama sekali tidak diisi ibadah. Nah, itu menurun namanya. Tapi kalau masih diisi bahwa dengan variasi jenis ibadah yang berbeda, itu kan bukan indikator menurun. Itu berarti masih dalam konteks kita juga menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Itu. Jadi enggak usah kecil hati, Bu Ratna, kalau Ramadan tahun ini targetnya apa? Aku kayaknya pengen mentadabburi Al-Qur'an, memahami, mungkin bisa berapa surah lah, ikut kelas itu. Oh, enggak, bagus. Yang penting waktu-waktu yang kita gunakan itu kan waktu-waktu untuk berkhidmat, berdekatan dengan Al-Qur'an. Pentingnya itu aja. Bukan persoalan metodenya bagaimana. Karena masalah pilihan metode itu kan apakah hanya tadarus supaya khatam atau tadabbur tapi nggak khatam, bukan. Itu bukan menjadi distingsi yang menyebabkan orang menurun atau naik imannya. Tapi yang menjadi distingsi pembeda itu apa? Kalau seseorang selama Ramadan kok sama sekali tidak mengisinya dengan ibadah, itu menurun namanya. Dulu tahun lalu kentol ibadahnya, sekarang blas. Sama sekali enggak, misalnya tadarus yonda itu, terus kemudian tadabbur ya apalagi, maneh sedekah enggak. Nah, itu namanya menurun. Tapi kalau masih diisi dengan aktivitas amal ibadah meskipun variasinya berbeda, insya Allah itu bukan indikator menurun ibadah kita. Oke, begitu Bu Ratna. Ibadah di dalam bulan Ramadan kan juga bukan hanya tadarus ya Pak. Misalnya kita barangkali kurang tadarus tapi kita melakukan hal-hal yang lain, kan juga ibadah juga ya Pak Ali? Ini saya luruskan dulu Mbak, penting ini Kak. Sebagian orang itu memahami terlalu sederhana gitu ya. Contohnya gini, ini kejadian ini, mohon maaf kejadian di tempat kami. Kejadiannya apa? Ini kawan kita ini tahun lalu itu menjadi panitia dan menyiapkan untuk makanan bagi orang yang Qiyamul Lail. Ya, kita kebetulan punya program Qiyamul Lail 10 hari terakhir itu. Yang makan sahurnya, ya kadang nyasak sayur gitu. Nah, mulai tahun ini kemudian beliau ini pamit dengan mengatakan apa? Aku juga ingin sholat. Nah, gitu. Nggak salah niat itu. Tapi kalau itu yang menjadi alasan utama orang tersebut akhirnya nggak mau membantu orang ibadah, ini berarti keliru. Karena apa? Kita membantu dengan menyiapkan makan sahur, berbuka bagi orang yang ibadah, itu pahalanya bahkan mungkin lebih. Contoh misalnya, kalau Mbak Rima kan nyiapin sahurnya kan nggak sendiri. Mesti suami, anak, loh. Tapi kalau sholat kan sendiri. Tuh, ibadahnya berapa yang menjadi ladang kebaikan buat kita. Nah, kan gitu kan. Maka terusnya ibu-ibu ya, usahakan kalau nyiapin buka sahur keluarga, ikhlas. Gitu. Jangan bikin status kemudian, wah repot nih. Jangan gitu. Kesempatan ladang amalnya itu pahala yang besar itu.
Itu ya, meskipun kelihatannya nggak berkaitan dengan persoalan ibadah, lo itu coba kan yang ibadah akhirnya jadi tenang karena apa sudah ada yang nyiapin untuk berbuka, untuk sahur. Nanti ibadahnya tenang, nggak buru-buru. Coba kalau kemudian mohon maaf nih suatu saat kalau ada kasus nih suami istri ngambek-ngambekan, nggak ada yang mau siap, mesti ibadahnya ya tetap nggak akan maksimal gitu. Ya, maka ini penting supaya tidak memahami ibadah hanya sebatas yang bersifat ritual. Begitu. Oke. Jadi ibadah seperti itu juga bisa untuk misalnya kan 10 hari terakhir itu kan di mana ada Lailatul Qadar, Hmm, perempuan kan kadang-kadang berhalangan tuh Pak. Jadi betul. sebenarnya kita bisa juga dong beribadah dengan hal menyiapkan makanan berbuka ya dan hal-hal yang lainnya gitu ya Pak ya? Oh iya, betul. Bahkan boleh jadi pahalanya lebih gede dari yang puasa itu, Mbak. Wah, itu insya Allah pahala lebih gede dari yang mengerjakan ibadah dia puasa. Kenapa? Karena kalau orang memberi, kata Rasulullah nih ya, orang yang memberikan makanan untuk berbuka, itu pahalanya sama dengan puasa. Ya, tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu yang makan buka kita. Ya kan kalau satu orang, lah kalau banyak orang gimana? Nah itu tadi, maka insya Allah kebaikan apapun yang kita kerjakan ikhlas terlebih di bulan Ramadan itu punya nilai tambah. Tidak hanya yang bersifat ritual. Termasuk yang berupa keyakinan di hati itu penting juga Pak Ibu. Itu namanya semacam akidah ya. Kita merasa gitu bahwa hidup ini ada yang mengatur yaitu Allah, maka kita berserah diri kepada Allah dalam hati kita sungguh-sungguh, itu gede juga pahalanya. Maka kita jangan buru-buru suudzon kalau ada orang di bulan Ramadan kok nggak kelihatan tekun ibadah misalnya. Jangan suudzon dulu. Boleh jadi dia punya amal ibadah yang kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Ismail Akbar. Ustadz, adakah peringatan Allah kalau kita membawa rezeki yang tidak halal, hasil mencuri atau korupsi, maka akan berdampak atau membawa celaka bagi keluarganya? Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail. Tentu saja peringatan secara langsung, kalau orang korupsi langsung ada alarmnya, enggak ya Pak ya. Tapi dalam hati nuraninya enggak nyaman, itu peringatan Pak. Ada itu. Ya, jadi kalau yang tadi berupa misalnya anak itu jadi bandel, mukuli orang, misalnya gitu ya, itu kan efek akibat jangka panjang. Tapi yang sebetulnya peringatan dari Allah, teguran dari Allah, atau sinyal dari Allah, alarm dari Allah, itu apa toh? Ketika orang itu untuk pertama kali ingin berbuat jahat, itu sebetulnya ada suara nurani yang mengatakan, hei jangan kamu lakukan. Gitu Pak. Maka nggak mungkin orang itu misalnya berbuat jahat, langsung jahat banget, nggak ada. Mesti pelan dikit-dikit. Tadi orang mencuri, nggak mungkin langsung mencuri yang banyak. Pasti dia sudah terlatih dari awal. Kecil-kecil mencuri. Nah, kok kemudian sama sekali tidak berusaha sadar untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, itu yang kemudian akhirnya apa? Hukuman Tuhan berlaku. Maka bentuk peringatan dari Allah itu diantaranya Pak, melalui Allah menciptakan nurani kita. Maka namanya nur. Nur itu cahaya. Ini kan nur kan artinya cahaya. Hati manusia aslinya bersifat cahaya, memberikan petunjuk ini jangan dilakukan. Kok dilanggar? Ya, akhirnya kemudian sinyalnya bunyi itu, cuma manusia tidak memperhatikan sinyal hati nuraninya. Kalau memperhatikan dia akan nggak lanjut. Dia tahu, oh iya, gak enak saya gelisah. Contoh misalnya. Ini contohnya kasusnya mungkin bukan mencuri ya Pak. Misalnya kasusnya misalnya Pak, mohon maaf, berbuat maksiat. Seorang suami misalnya, kok kemudian berpaling ke lain hati. Wah, senang sama orang. Itu pasti dia ngumpet-ngumpet itu. Pas jabrian, chattingan, pasti dia ngumpet-ngumpet. Itu HP-nya di password 4 lapis. Oh, itu supaya nggak diketahui oleh istri gitu kan. Itu sudah peringatan di Allah. Kenapa kalau kamu berbuat yang nggak yang baik kok harus ditutup-tutupi? Seharusnya kan santai aja. Berarti apa? Ada sesuatu yang nggak baik. Maka nurani kita mengatakan karena nggak baik tutupi. Takut nanti ketahuan orang. Nah itu berarti sinyal sebetulnya peringatan dari Allah. Ini nggak baik lah. Nah itu adalah
pernyataan dari Rasulullah itu ya Pak ya. Nabi berkata apa? Yang disebut dosa itu mahaka fi sadri wa taraddan wa karihta ayyatli alaihin nas. Jiwamu merasa gelisah dan engkau nggak suka kalau orang melihat apa yang kamu lakukan. Terima kasih Pak Ismail. Pak Ali, tapi kan kita suka lihat nih di TV Pak Ali, kalau kasus-kasus yang apa namanya, yang mungkin korupsi lah ya, itu kayaknya mereka nggak merasa bahwa itu salah tuh Pak Ali. Jadi kayak, wah ini saya lagi dicoba sama Allah katanya gitu. Padahal kan sebenarnya itu bukan cobaan ya, itu adalah Iya. efek dari tindakan mereka yang salah. Apakah setelah sekian lama melakukan tindakan yang melawan inilah ya, melawan nilai agama itu lama-lama hati itu udah nggak hati nurani itu udah nggak ada ya Pak? Iya, jawabannya itu di surah 83 ayat 14. 83 14 mana aja? Nih, fokus ya. Allah berfirman apa? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, ini Mbak, kalimat yang inilah. Bahkan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa itu menutup hati mereka. Jadi hati itu ibarat cermin yang tadinya jernih, bening, bisa memantulkan cahaya Tuhan. Berupa apa? Berupa petunjuk, berupa kasih sayang. Tapi karena orang itu mengikuti hawa nafsu, maka setiap perbuatan dosa yang dilakukan itu mewujud dalam sebuah noda, nutupin hati itu. Kok terus menerus, maka akhirnya hatinya tidak berfungsi blas. Sehingga kemudian orang tersebut sudah tidak bisa lagi memiliki sinyal yang mengingatkan. Ya, yang terjadi tadi itu, meskipun kemudian jelas-jelas bersalah, tapi masih merasa tidak bersalah. Nah, yang seperti itu kenapa? Hatinya sudah tidak berfungsi. Nah, kalau sudah begitu apa? Ya sudah, maka tanggung jawab masing-masing. Yang ada apa? Yang ada penyesalan kelak nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Masih lanjut nih Pak, apa itu yang disebutkan ada tuh kalau nggak salah ayatnya, maka kami tutup telinga mereka dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar ataupun melihat. Apa itu Iya, termasuk azab yang disebut azab Pak? betul sekali. Itu di sekian ayat ya. Salah satunya misalnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim." Jadi kalau pada akhirnya itu noda tadi sudah menumpuk, bahkan hatinya akhirnya menjadi hitam. Ya, kan kita sering mendengar ungkapan itu orang udah nggak punya hati itu. Nah, itu maksudnya nggak punya hati nurani kan maksudnya gitu. Kenapa? Sudah yang ada kejahatan aja. Nah, itu kemudian digambarkan seperti itu. Surah Al-Baqarah ayat 7 tuh, Mbak Najah. Iya. Ya. Khatamallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, disinilah pentingnya kita untuk senantiasa hadir di sebuah majelis untuk mengingatkan kita supaya hati ini tidak menjadi hitam. Tapi apa? Selalu berusaha untuk mengingat Allah sehingga meskipun terkadang ada nodanya kita jernihkan kembali. Dengan apa? Dengan pemahaman petunjuk Allah yang benar. Dengan apa? Dengan beribadah Allah yang benar. Itu punya fungsi untuk apa? Menghapus noda-noda alias dosa-dosa kesalahan. Itu yang Allah tegaskan di surah 11 ayat 114. Aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Iya, kalimat tengahnya, perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Maka tetaplah jadi orang baik, ya Bapak Ibu. Ya, kita ikhtiar jadilah orang baik. Meskipun orang nggak muji kita, nggak apa-apa. Tetap jadi orang baik. Meskipun orang nggak ngasih likes kita, nggak ngasih jempol, tetaplah jadi orang baik. Ya,
boleh jadi kebaikan yang kita lakukan itu menghapus kekurangan. Mungkin sholat kita kurang khusyuk, mungkin ibadah kita kurang ikhlas. Sepanjang kita terus berbuat baik, menghapus kekurangan-kekurangan itu. Apalagi kalau mungkin di masa lalu kita mungkin banyak sholat yang bukan hanya bolong tapi lobang gitu ya. Saking banyaknya, nggak bisa ngitung. Ini berbuat baik, insya Allah tertutup itu yang bolong-bolong gitu. Insya Allah. Oke. Masih lanjut nih Pak. Kan katanya Oke. dirikanlah sholat gitu ya Pak. Tapi Ya. kenapa masih ada orang-orang yang sholat tapi nggak malu-malu untuk melakukan seperti itu Pak, kelakuan seperti itu? Nah, jawaban Rasulullah berarti orang tersebut sholatnya tidak sampai ke hati. Nah, hanya di badan saja. Ya, sholatnya tidak sampai dihayati dalam hatinya, dalam bentuk ketundukan patuhnya kepada Allah. Karena sholat itu kan gambarannya ketika orang sujud, rukuk, harusnya kan punya kesadaran ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah itu seakan kau melihat Allah. Fa illam takun yarah fa innahu yarah. Dan jika kamu tidak bisa seperti itu, maka percayalah Allah melihat kamu. Kesadaran ini kan nggak ada, teman. Kalau orang itu akhirnya kok berani berbuat maksiat, berbuat dosa, mendolimi orang, ini pasti kan nggak merasa bahwa Allah melihat. Kalau merasa kan pasti akan mikir-mikir, ya Allah ini dihisap nanti. Gimana caranya supaya kemudian selamat? Ya Allah nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kan gitu. Nah kalau orang itu perasaan nggak ada seperti itu, meskipun mungkin mohon maaf ibadah sholatnya rajin, ya berarti sholatnya itu belum sepenuhnya merubah pola hidupnya, akhlak karakternya menjadi yang baik. Dan kalau itu berarti apa? Didoakan, nasihati supaya kemudian tidak hanya berhenti di sholat secara badaniah, tapi ya secara qalbiyah, rohaniyah, kita menunjukkan taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Dan ini terakhir adalah pertanyaan dari Ibu Diana. Pak Ali, definisi sifat sabar yang tinggi itu seperti apa ya Pak? Oke. Kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Itu definisi sabar yang tinggi, Pak. Jadi kesabaran di saat peristiwa itu telah atau sedang menimpa. Jadi misalnya ada seorang yang menyakiti atau memfitnah kita, kita langsung bisa mengendalikan diri. Oh iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau dia benar, ya saya diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia salah, mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau ada memfitnah kita loh, kan marah kita kan. Apalagi orang fitnah kita itu orang selama ini kita anggap baik. Orang kita bantu, kita tolong, ternyata malah memfitnah kita di medsos gitu. Wah kan sakitnya di sini tuh. Saya kira nggak di sini, sini-sini. Tapi terus kemudian kita mampu mengendalikan diri, tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, tidak membalas dengan balasan sikap yang buruk juga. Itu sabar yang hebat. Atau kita di jalan, kemudian sudah hati-hati, tabrak motor. Kita langsung kemudian nengok, langsung kemudian astagfirullahaladzim. Sudah nggak apa-apa. Itu sabar yang tinggi itu. Ya, jadi kesabaran tinggi itu intinya ketika kita setelah tertimpa itu kita punya kemampuan, keterampilan mengendalikan diri, itu sabar yang tinggi. Tapi kalau kemudian kita baru sabar setelah capek marahnya, sudah banting pintu, banting macam-macam, astagfirullahaladzim, sabar. Nah, itu namanya sabar KW, itu ya bukan yang tinggi. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau misalnya nih Pak lagi emosi gitu, kita lagi ditimpa cobaan, terus kita sadar tuh bahwa oh ini lagi emosi nih, kita boleh nggak tuh berdoa Pak? Kan katanya makbul tuh Pak, orang yang lagi dizolimi. Ya doanya baik. Iya Boleh. maksudnya doa apa gitu, sesuatu yang tidak berhubungan sama kejadian Boleh, itu. bagus. Bagus itu. Terus kita dalam kondisi terpuruk, terzolimi, sedih gitu, ya Allah. Kenapa orang ini ya? Maka ya Allah, mungkin ada hajat-hajatku yang baik, tolong terima ini. Kan saat yang baik makbul. Ada hikmahnya pasti. Boleh itu, Mbak. Jangan malah balas itu, mudah-mudahan orang yang jahat ini sampai bedek ya Allah. Nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh gitu. Oke. Iya.
Baik Pak, barangkali bisa ditutup dengan Terima doa Pak kasih Ali. Bapak Ibu, kita berdoa ya, kita hadirkan niat karena kita menjelang puasa Ramadan ya, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kita, kesehatan lahir dan batin kita, keringanan langkah hati kita untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan ya. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang punya masalah, kerumitan, kesusahan hidup, semoga Allah beri kemudahan, yang punya hajat yang baik semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Program Al-Kalam yang berikutnya insya Allah adalah program Tadarus Ramadan yang akan dimulai pada tanggal 1 Ramadan 2023. Ini akan membaca ayat-ayat Al-Quran sebanyak 2 juz per harinya, ba'da asyar, dan akan dibimbing oleh para musyrif dari pesantren Nurul Quran, pimpinan Pak Ali Nurdin. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Mohdi, Ratih, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Mohon Terima kasih izin. Pak Ali.